Hello guys, still with you today. Gunawan Tambun Saribu. Topik kita menurut silabus kita adalah active dan passive voice atau active dan passive sentence. Kenapa saya lingkari pasif? Karena inilah kita fokusnya. Jadi sebelum kita membuat kalimat pasif, memang harus ada dulu kalimat aktifnya. Oke, fokus. Apa yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke dalam kalimat pasif? Yang pertama, kalimat tersebut pasti nanti ada objeknya, guys. Jadi kita tidak bisa membuat kalimat pasif untuk kalimat yang kata kerjanya tidak ada objeknya. Contohnya, mandi. Ya, mandi itu tidak ada objeknya. Saya mandi setiap hari. Ya, saya mandi. Beda kalau memandikan. Kalau kita kan biasanya pakai mandi aja. Saya mandi 3 kali sehari. Saya mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Nah, jadi tidak ada objeknya. Saya tidur. Dia tidur. Beda nanti tidur dan meniduri. Kalau meniduri itu kan idiomatic expression ya. Maksudnya itu bukan bahasa harfiah ya. Tidur, saya pergi. Coba ini kok, ditiduri, dipergikan, come, datang, didatangkan. Terus apalagi? Kelihatannya, look like, dikelihatan, jadi nggak ada. Ini adalah kata-kata kerja yang memang tidak bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Karena ini masuk ke dalam kategori intransitive verb. Artinya kata kerja ini tidak membutuhkan objek. Contohnya, I take a bath 3 times a day. I go to sleep earlier. I go to school every day. I come to your house every night. You look like my mother. Nah, seperti itu. Jadi di situ tidak ada objeknya. Jadi bedakan kalimat yang bisa dibuat menjadi pasif itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Yang pertama harus memiliki kata kerja dan kata kerjanya itu harus ada objeknya. Oke? Jadi tidak boleh tadi seperti kata-kata yang tadi tidak memerlukan objek. Jadi itu tidak boleh dimasukkan ke dalam kalimat pasif. Jadi yang pertama kamu harus tahu kalimat tersebut memang ada kata kerjanya dan ada objeknya. Oke. Yang kedua yang nanti kita harus pahami juga adalah yang tense-nya. Saya selalu jelaskan kenapa tense bahasa Inggris itu harus penting kita kuasai. Karena di banyak pelajaran struktur bahasa Inggris yang memang tense-nya memang harus kita pahami baru kita memahami lesson atau pelajaran atau topik yang kita bahas. Jadi tense itu luas fungsinya, banyak fungsinya ya. Jadi mungkin kamu semua yang belum memahami jenis-jenis tense atau belum mengerti banget mengenai tense, di video saya yang sebelum-sebelumnya coba dicek. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya atau penjelasan saya dalam bahasa Indonesia mengenai tense system tersebut bisa lebih membuat kamu mengerti ya. Oke, yang ketiga yang harus kita pahami adalah to be. Di video saya berikutnya juga ada mengenai to be. To be itu apa sih? Nah, jenis to be itu banyak. Untuk simple present ada is, am, are. Untuk di simple past ada was, were. And then untuk future ada be. Untuk perfect ada been. Nah, untuk continuous ada being. Jadi inilah jenis-jenis to be. Jadi nanti untuk kalimat pasif guys, kenapa to be kita harus memahami? Karena untuk kalimat pasif ada dulu nanti to be setelah subjek ya. Setelah subjek ada dulu to be. Nanti to be ini harus langsung diikuti oleh bentuk ketiga. Oke, yang keempat verb 3 ya. Harus kita memahami verb 3 karena to be harus diikuti oleh verb 3 ya. Nah, verb 3 ini yang sering kita kurangnya kita adalah mengingat kata kerja yang irregular verb.
Makanya saya kasih bintang di sini. Khususnya kita harus memahami kata-kata yang irregular verb. Di video saya yang sebelumnya juga saya sudah menjelaskan apa sih irregular verb, apa sih regular verb. Ya. Irregular verb ini yang bentuk kedua dan ketiganya itu tidak ada ed-nya. Kalau yang ada ed-nya kan gampang, work, worked, worked, work, worked, ya kan? Studi, studied, ya itu kan ada ed-nya. Tapi ini kata kerja ini ketika saya lihat memang sering ada di dalam tes dan sering muncul. Nah, ketika kita tidak memahami bentuk kedua dan ketiganya, kita sering kewalahan. Contohnya bring, bukan bring it. Bring membawa, bentuk keduanya brought, ketiganya juga brought. See, bukan said, tapi see, saw, seen. Nah, jadi dua contoh tadi itulah makanya penting kita harus memahami irregular verb. Karena nanti untuk bentuk ketiganya ini kita harus paham. Kayak tadi bentuk bring, apa ya bentuk ketiganya ya? Karena untuk kalimat pasif harus bentuk ketiga, Oke, jadi itulah mengenai aktif versus pasif. Yang pertama, kalimat tersebut harus ada kata kerjanya dulu. And then kata kerja juga jangan hanya ada kata kerja, tapi ada plus objek. Ada objek. Saya makan pizza. Saya minum anggur. Saya melihat dia. Saya membawa kue. Ya, itu adalah kata kerja yang ada objeknya. And then ada to be. And then verb 3. Jadi kamu harus memahami ini dan ini. Inilah secara singkat kita harus mengetahui hal-hal yang penting ini sebelum kita masuk ke kalimat aktif dan pasif. Oke. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia aktif itu kata kerjanya itu ada awalan me atau mem atau men. Ya. Melihatmu, mengunjungi mereka, mempercayai mereka, membuat kue, memperbaiki sepeda itu, menceritakan cerita itu, menduduki jabatan. Nah, itulah kalimat aktif di bahasa Indonesia. Kata kerjanya diawali oleh mem, dan men. Tapi semuanya ini nanti ketika masuk ke kalimat pasif itu nanti kata kerjanya jadi di. Kalau tadi di sini menyukai, disukai, mempercayai, dipercayai, menceritakan, diceritakan. Jadi seperti itu ya. Oke, hari ini kita fokus ke pasif mengenai ada 3 simple present, simple past, dan simple future sesuai dengan siklus kehidupan kita. Jadi kita mulai kalimat pasif untuk kalimat simple present. Apa sih to be untuk simple present? Is and are. Jadi harus paham. Ya. Oke, jadi nanti to be itu disesuaikan dengan subjek kalimatnya. Passive voice of simple present tense. Simple present. Saya buatkan langsung contoh aktifnya. Aktif. Rina eats mango every week. Lihat, kita harus memahami adalah bisa nggak sih kalimat ini masukkan ke kalimat pasif? Iya, eats verbnya, and then ini objeknya. Okay. Oh iya bisa karena ada objeknya. And then yang pertama, tense-nya apa sih? Simple present. Karena kita masih membahas simple present. Dari mana sih simple present ketahuannya? Dari kata kerja eat ditambah s. Kenapa pakai s? Ya, nanti kamu klik video saya mengenai simple present tense. Nah, di sini Rina, she. Berarti she eats mango every week. Oke, berarti cara membuat kalimat pasifnya seperti apa sih? Nah,
sudah dijelaskan di sekolah juga. Kalau di sini ada objek, di sini subjek. Objek nah inilah yang nanti jadi penderita di depan. Jadi ini berubah. Siapa yang dimakan sebenarnya, Rina atau Mangga? Mangga. Jadi jangan Rina di sini, tapi Mangga yang jadi subjek di kalimat pasif. Karena D-nya itu kan yang menderitanya Mangga. Jadi mango. Oke, saya bilang tadi untuk pasif harus ada to be ditambah verb 3. Karena ini simple present, to be simple present apa? Yang itu harus diingat. Is, am, are. Ada 3, jadi kita harus hati-hati. Sekarang kamu jangan lihat ke sini. Lihat dulu, yang di pasif ini subjeknya siapa? Si mango. Mango itu bendanya satu kan? It. To be-nya apa? Bukan am, bukan are, tapi is. It itu kan to be-nya is. Berarti mango is. Oke, sekarang to be-nya sudah dapat. Oke, sekarang verb 3-nya. Mana kata kerja di sini? Memakan. Eat. Apa bentuk keduanya? Ate. Bentuk ketiganya yang kita butuhkan ini dia yang kita pakai. Jadi mango is eaten by Rina. Yang paling penting sebenarnya guru atau dosen kamu melihat adalah ini subjek, to be-nya dan verb 3-nya. Kalau ini salah, to be-nya udah langsung salah. Ya. Jangan pula Rina is eaten, Rina dimakan mangga, jangan ya. Jadi sering seperti itu. Jadi kamu harus mengetahui perpindahannya. Kalau di sini ada objek, objeknya inilah di kalimat pasif menjadi subjek di kalimat itu. Jadi penderitanya yang di depan. Jadi mango mangga dimakan. Sebenarnya inilah yang D-nya guys. Jadi jangan lupa to be itu perlu karena itulah yang membuat D-nya ya. Dimakan. Jadi nggak boleh mango eaten, nggak boleh. Langsung salah di struktur bahasa Inggris. Harus ada to be dan diikuti oleh verb 3. Ya. Ini verb 3-nya berasal dari mana? Eat, ate, eaten. Makanya tadi saya bilang kita harus memperbanyak vocabulary kita untuk yang irregular. Ini contoh pertama untuk kalimat passive voice simple present. Saya buat kalimat kedua. Kalau tadi subjeknya she atau Rina, kita subjeknya sekarang maksudnya kita pakai nama ya. Karena kadang-kadang kalau dibuat nama kita bingung. Saya buat kalimat aktifnya dulu. Banu and Intan do their homework every night. Nah, boleh nggak sih kalimat ini dibuat ke kalimat pasif guys? Perhatikan, ada kata kerjanya? Ada, tapi jangan dulu langsung ini. Kata kerja harus ada objeknya, Iya, ini objeknya. Berarti boleh. Nah, sekarang melakukan. Apa yang dilakukan? Pekerjaan rumah mereka. Jadi ini yang harus di depan. Pekerjaan rumah mereka. Their homework. Sekarang their homework, karena ini simple present, to be-nya ada 3, is, am, are. Bisa dihitung nggak homework? Nggak bisa. Meskipun di sini their, mereka, pekerjaan rumah itu nggak bisa dihitung, berarti jadi satu kan? It. Jadi tetap their homework is. Tetap dia is. Karena ini adalah benda yang nggak bisa dihitung. Jadi maksudnya singular. Jadi it. Their homework is. Do. Melakukan. Karena ini dilakukan, berarti ini verb 3-nya apa? Do, does, did, done. Jadi kita yang membutuhkan done-nya. Jadi their homework is done by them. Them ini bisa kamu tuliskan Banu and Intan. Nah, yang perlu adalah ini aja, subjek, to be-nya, verb 3-nya. Jadi sudah paham sampai di sini?
Jadi yang penting kamu harus memahami siapa subjeknya di kalimat pasif, baru kamu bisa memilih to be mana yang sesuai, is, am atau are. Kalau am ini saya lingkari aja karena ini khusus untuk I. Jadi yang bisa kamu harus bedakan itu kapan kita pakai is, kapan pakai are, sesuai dengan subjek yang di depan ini. Misalkan buku-buku itu saya buat kalimat tanpa aktif ya. Buku-buku itu banyak ya bukunya ya. Buku-buku itu dibeli paman saya. Ya. Buku-buku itu banyak, berarti those books. Di sini to be-nya apa? Is atau are karena di sini plural. Jadi are mana dibeli, membeli berarti buy, keduanya bought, ketiganya juga bought, berarti are bought by my uncle. Jadi are bought, dibeli. Ya, mudah-mudahan kamu sudah paham mengenai passive voice in simple present. Oke, kita lanjut untuk passive voice di simple past. Oke, it's getting dark now. Sudah mulai sore, jadi agak gelap, sorry. Untuk simple past, to be-nya ada berapa guys? To be-nya ada 2, was dan were. Itu aja yang harus kamu paham ya. Passive voice di sini untuk simple past. Oke, to be-nya ada ingat, to be, was, were. Nanti ini ditambah dengan verb 3. Oke, saya buat kalimatnya satu. Danu drank wine last night. Lihat di sini. Danu meminum anggur tadi malam. Ini objeknya. Sekarang apa yang diminum? Ya, apa yang diminum guys? Ini aktif, ini pasif. Apa yang diminum? Wine. Berarti wine yang di depan. Wine. Nah, sekarang ada to be, harus. To be untuk wine itu apa? Karena anggur itu, minuman anggur itu tidak bisa dihitung. Ini maksudnya ke it. Itu to be-nya was atau were? Was. Berarti wine was. Mana kata kerjanya? Drank. Kita harus memahami. Drank itu berasal dari kata apa? Drink. Bentuk ketiganya apa? Drunk. Berarti ini yang kita harus pakai. Berarti wine was drunk by Danu last night. Ya, yang perlu diperiksa gurunya ini aja guys. Subjek, to be, verbnya. Ingat, to be ini harus disesuaikan dengan subjek yang ada di kalimat pasif ini. Karena di sini wine bukan lagi Danu, jadi di sini wine was drunk. Anggur diminum. Ini sebenarnya hanya pelengkap aja. Tanpa ini juga sebenarnya ya yang sering diperiksa gurunya atau dosennya hanya subjek, benar nggak sih? To be-nya ada, benar nggak sih verb 3-nya ada? Ya. Oke, kalimat kedua untuk kamu lihat dulu. Danu meminum anggur tadi malam. Anggur diminum. Di-nya inilah pasif, to be-nya. Jadi harus ada to be. Anggur diminum oleh Danu tadi malam. Oke, kalimat kedua. Ingat, ini untuk simple past, berarti to be-nya was, were. Kalimatnya kalimat aktif. Saya mengunjungi. I visited Dita last night. Saya mengunjungi Dita tadi malam. Oke, kalimat pasifnya siapa sekarang yang dikunjungi? Dita. Berarti Dita yang di depan.
Dita. Nah, to be-nya mana? Karena Dita itu she, berarti di sini was. Mana kata kerjanya? Visited. Nah, ini udah gampang. Visited itu regular, ada ed-nya kedua dan ketiga, berarti ketiganya sama-sama dengan bentuk kedua. Dita was visited by me last night. Oke, jadi yang dilihat adalah benar nggak sih subjeknya Dita, to be-nya benar ada, visited verb 3. Sudah? Dita dikunjungi olehku tadi malam. Oke. Dikunjungi olehku tadi malam. Pertamanya saya mengunjungi Dita tadi malam. Siapa yang dikunjungi? Dita. Dita dikunjungi tadi malam olehku. Oke, ya. Itulah penjelasan singkat saya mengenai passive voice. Kalau ada permintaan nanti untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan buatkan videonya lagi ya. Tapi untuk hari ini kita mempelajari 3 tenses untuk passive voice. Tadi sudah simple present, sekarang passive voice. Dan ini simple future. Nah, simple future to be-nya apa? Simple future to be-nya hanya ada satu, guys. To be-nya hanya ada satu. Berarti to be-nya untuk simple future ada be. Tapi sebelum ada be nanti ada will harus di depannya ya. Jadi ini sepaket, will be. Oke. Kita buatkan satu contoh. She will buy the watch. Dia akan membeli jam tangan itu. Ya. The watch. Mana sekarang objeknya? The watch. Jam tangan itu akan dibeli. Berarti the watch. Ingat, ini sudah gampang. Will be satu paket, langsung tambahkan aja. Will be, akan diapain? Mana kata kerjanya? Buy. Berarti bentuk ketiganya apa? Keduanya bought, ketiganya juga bought. Berarti will be bought. Jam tangan itu akan dibeli. Sudah paham? Akan di. Oke. Akan dimakan, will be eaten. Akan diminum, will be drunk. Akan dikunjungi, will be visited. Ya. Akan dibuat, will be made. Ya. Jadi will be ditambah bentuk ketiga. Itulah passive voice untuk simple future. Ya. Jadi untuk simple future to be-nya hanya ada satu, be, tetapi will-nya harus selalu ada. Sebelum ada be, baru nanti ditambah verb 3. Will be bought, akan dibeli. Inilah D-nya. Jadi jangan lupa untuk menambahkan be, akan dibeli. Akan dicampur, will be mixed. Oke. Ya, jadi will be ditambah verb 3. Jadi sekian penjelasan saya mengenai passive voice untuk simple present, simple past, dan simple future. I do hope my brief explanation will improve your English skill in understanding passive voice in 3 basic tenses of English: simple present, simple past, and simple future. So I'm Gunawan Tambun Saribu, your English instructor for today. Thank you for watching and thank you for listening. God bless you all. Bye.